Tahukah kalian, Indonesia adalah salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia. Nama Indonesia sudah tidak diragukan lagi di seluruh dunia. Selain seni dan budaya, Indonesia memiliki kekayaan alam rempah-rempah yang sangat beragam. Keragaman rempah-rempah ini menjadi satu bagian tak terpisahkan dari kepingan sejarah bangsa Indonesia. Juga memiliki nilai penting, yaitu mempunyai manfaat untuk kesehatan ataupun pengobatan. Bahkan rempah juga sudah digunakan sejak bangsa Mesir kuno, jauh sebelum zaman penjajahan bangsa Eropa di abad ke-16. Beberapa daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia yaitu ada Jambi, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi, Sumatera, Jogja, dan masih banyak lainnya. Dari keragaman jenis dan wilayah penghasil rempah-rempah, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemasok rempah dunia yang dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Dan nilai impor atau permintaan dunia terhadap rempah-rempah setiap tahunnya memiliki kenaikan sebesar 7,2% atau dengan nilai 10,1 miliar. Berbagai jenis tanaman yang mempunyai manfaat khusus. Penggunaan rempah-rempah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya untuk memasak, membuat obat, sebagai alat kecantikan, perawatan kulit, dan juga bisa sebagai untuk bahan pakan. Dan pada video kali ini, kami akan mengadakan kegiatan PKM atau bisa disebut juga dengan program kreativitas mahasiswa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengelola tanaman sebagai obat tradisional dan memperkenalkan pada masyarakat bahwa tanaman mempunyai manfaat yang sangat banyak dan bisa membuat obat tradisional sendiri pada saat kita berada di rumah. Dan tentunya membuat obat sendiri dari bahan tanaman herbal akan lebih baik untuk tubuh dan kaya akan manfaat yang baik untuk tubuh, dan kita dapat mengembangkan obat herbal lainnya sehingga orang lain menjadi tahu dan kaya akan manfaat dari tanaman herbal yang kita buat sendiri. Selanjutnya ada cengkih. Cengkih atau cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon myrtille. Cengkih adalah tanaman asli Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkih ditanam terutama di Indonesia atau Kepulauan Banda dan Madagaskar. Selain itu, juga dibudidayakan di Zanzibar, India, dan Sri Lanka. Dari cengkih mempunyai fungsi anestetik dan antimikrobal. Minyak cengkih sering digunakan untuk menghilangkan bau nafas dan untuk menghilangkan sakit gigi. Selanjutnya, ada cara membuat minyak cengkih. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada manfaat minyak cengkeh. Selanjutnya ada aloe vera atau lidah buaya. Adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar di kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot.
Lidah buaya banyak ditemukan dalam produk seperti minuman, olesan untuk kulit, kosmetik, atau untuk obat luar, untuk luka bakar, walaupun banyak digunakan secara tradisional maupun komersial. Selanjutnya, cara membuat obat lidah buaya. Di sini ada 5 cara untuk membuat obat lidah buaya. Selanjutnya, ada manfaat obat lidah buaya. Ada mengkudu. Mengkudu atau Morinda citrifolia atau kaumade dari Aceh, pace, kemudu, kudu dari Jawa, cangkudu dari Sunda, kodu dari Madura, tibah, Bali berasal dari Asia Tenggara, tergolong dalam famili Rubiaceae. Nama lain untuk tanaman ini adalah noni atau Betawi Hawaii, nono Tahiti, nonu Tonga, ungcoica Myanmar, dan Aceh Hindi. Tinggi pohon mengkudu mencapai 3-8 meter, memiliki bunga bonggol berwarna putih. Buahnya merupakan buah majemuk yang masih muda berwarna hijau mengkilap dan memiliki totol-totol, dan ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Masyarakat biasanya menggunakan daun muda dari pohon noni untuk membuat nasi goreng Betawi. Ciri-ciri pohon mengkudu tidak begitu besar, tingginya antara 4-6 meter, batang bengkok-bengkok, berdahan kaku, kasar dan memiliki akar tunggang yang tertancap dalam kulit batang, coklat keabu-abuan atau coklat kekuning-kuningan, berbelah dangkal, tidak berbulu, anak cabangnya bersegi 4. Tradisional, masyarakat menggunakan buah mengkudu sebagai sayur dan rujak. Daun juga digunakan sebagai salah satu bahan nincah bau gaga yang sering muncul sebagai menu wajib buka puasa. Daun tebal mengkilap, daun mengkudu terletak berhadapan-hadapan, ukuran daun besar-besar, tebal dan tunggal, bentuknya jorong, lancet berukuran 15-50 x 5-17 cm. Tepi daun rata, ujung lancip pendek. Pangkal daun berbentuk pasak, urat dan menyirip, warna hijau mengkilap. Tidak berbulu, pangkal daun pendek, berukuran 0,5-2,5 cm. Ukuran daun penumpu bervariasi, berbentuk segitiga lebar. Daun mengkudu dapat dimakan sebagai sayuran. Daging buah lunak tersusun dari buah-buah batu berbentuk piramida dengan daging buah berwarna putih, terbentuk dari mesokarp. Daging buah banyak mengalir yang aromanya seperti keju busuk. Cara membuat obat mengkudu. Di sini bisa kita lihat cara membuat obat mengkudu. Manfaat obat mengkudu. Selanjutnya ada brotowali. Brotowali, akar ali-ali atau brotowali, adalah tanaman obat tradisional Indonesia yang bisa ditanam di perkarangan atau tumbuhan liar di hutan. Rebusan batangnya yang terasa sangat pahit biasa dijadikan obat rematik, mengurangi gula darah, menurunkan panas, dan membantu mengurangi gejala kencing manis. Di Indonesia, selain dikenal dengan nama brotowali, tanaman ini juga dikenal dengan nama daerah Andawali, Antawali, Putrawali, atau daun gedel. Klasifikasi dari tanaman ini termasuk ke dalam famili tanaman Manispermaceae. Tanaman ini menyukai tempat panas berupa perdu pemanjat, tinggi batang sampai 2,5 meter. Batang sebesar jari kelingking, berbintil-bintil rapat yang rasanya pahit, seperti sirih. Daun tunggal bertangkai, berbentuk seperti jantung atau agak bundar seperti telur, dengan ujung lancip, panjang 7-12 cm, lebar
5-10 meter. Bunga kecil berwarna hijau muda. Selain itu, brotowali juga dapat diperbanyak dengan stik. Brotowali merupakan tanaman obat yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional yang memiliki banyak manfaat dalam kesehatan, terutama dalam penyembuhan berbagai penyakit dalam maupun luar. Pemanfaatan dari tanaman brotowali ini banyak terdapat pada bagian batang tanaman. Biasanya, bagian batang tanaman perlu direbus dahulu, kemudian air rebusan batang brotowali dipakai untuk mencuci luka. Batangnya mengandung zat-zat seperti alkaloid dan damar lunak berwarna kuning, sedangkan akarnya mengandung zat berberin dan kolumbin. Cara membuat obat brotowali. Di sini ada 6 cara membuat obat brotowali. Manfaat jamu brotowali. Selanjutnya ada pohon sirih Cina. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Di Indonesia, sirih merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau sangat menjunjung tinggi budaya upacara makan sirih, khususnya saat upacara penyambutan tamu, dan menggunakan sirih sebagai obat berbagai jenis penyakit. Walaupun demikian, tanaman sirih banyak dijumpai di seluruh Indonesia. Tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 meter. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, berulas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung beruncing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjangnya sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Bunganya majemuk, berbentuk bulir, dan terdapat daun pelindung satu berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan, panjangnya sekitar 1,5-3 cm dan dapat 2 benang sari yang pendek, sedangkan pada bulir betina, panjangnya sekitar 1,5-6 cm, di mana terdapat kepala putik 3-5 buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbul bakteri dan cendawan. Daun sirih juga bersifat menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan. Sirih dipercaya dapat digunakan untuk mengobati batuk, sariawan, bronkitis, jerawat, dan keputihan. Selanjutnya ada cara membuat obat daun sirih Cina. Di sini ada 4 cara membuat obat daun sirih. Selanjutnya manfaat obat daun sirih Cina. Jadi kesimpulan di video kali ini yaitu kita ingin mengajarkan pada masyarakat bahwa hidup sehat itu penting. Kita harus mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, dan kita juga harus cukup mengonsumsi tanaman herbal yang banyak akan manfaat untuk kesehatan tubuh sebagai penguat imun tubuh agar tubuh lebih sehat dan menjadi segar. I guess what I'm saying is I fucking love you.